Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Saka Bayangkara Ngagli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Putri Kumala Sari NIM 22802244014 kelas PADPB dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP, MSI. Pasih Saka Bayangkara itu? Mari kita bahas dengan seksama. Gerakan Pramuka Dunia lahir pada tahun 1907 di Kepulauan Brownsea, Inggris. Gerakan muncul ketika Baden-Powell dan William Alexander S. berjuang dari serangan tentara Boer kota Mafeking, Afrika Selatan. Pada tahun 1912 dibentuklah organisasi pramuka perempuan dengan nama Gadis Pemandu. Gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1932 ditandai dengan Nasionale Patwalderijse Organisasi (NPO) di Bandung. Sedangkan di Jakarta, Jong Indonesia Patwa. Saka Bayangkara dibentuk pada tahun 1966. Saka atau Satuan Karya Pramuka salah satu bentuk terobosan kegiatan organisasi pramuka yang berguna untuk mengembangkan bakat gerakan pramuka atau kebayangkaraan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu organisasi Saka Bayangkara yaitu Prida TKP dengan hukum pidana dan kriminalistik dapat memahami teknik penyelidikan yang berguna untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus pidana. Asas Saka Bayangkara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 Bab I tentang asas, fungsi dan tujuan, yaitu kegiatan pramuka agar setiap anggota pramuka mempunyai kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotis, patuh hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan mempunyai kecakapan hidup sebagai kader bangsa untuk melindungi dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, dan melestarikan lingkungan hidup. Saka Bayangkara, yaitu gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda. Misi yang pertama adalah mempramukakan kaum muda, kedua membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, berlandaskan iman dan takwa. Yang ketiga membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Yang terakhir menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Tujuan Saka Bayangkara adalah A. Membentuk karakter atau kepribadian agar menjadi individu yang lebih baik. B. Menanamkan rasa cinta tanah air dan saling menghormati sesama manusia. C. Menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan generasi muda. D. Bagi orang dewasa kepramukaan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Usaha yang dilakukan Saka, yaitu sebagai kader pembangunan yang bermoral Pancasila, dan sanggup ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang keamanan. Membimbing kelompoknya atau adik tingkat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Membangun jiwa kepemimpinan yang memiliki sikap tanggung jawab, disiplin dan percaya diri pada diri remaja. Macam-macam organisasi Saka dibedakan berdasarkan bidang dan penamaannya, yaitu Saka Bahari dalam bidang kebaharian, Saka Dirgantara dalam bidang kedirgantaraan, Saka Bayangkara dalam bidang keamanan dan ketertiban, Saka Taruna Bumi dalam bidang pertanian, Saka Wana Bakti dalam bidang kehutanan,
Saka Bakti Husada dalam bidang kesehatan, Saka Kencana dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana, Saka Wirakartika dalam bidang matra darat, Saka Kalpataru dalam bidang lingkungan, Saka Widya Budaya Bakti dalam bidang kebudayaan, pendidikan usia dini, dan Saka Pariwisata dalam bidang kepariwisataan. Nah, organisasi Saka Bayangkara dibedakan lagi menjadi 4 macam krida, yaitu krida ketertiban masyarakat, Hikmas, krida lalu lintas, lantas krida pencegahan dan penanggulangan, PBB, krida tempat kejadian perkara, TKP. Struktur organisasi terdiri dari Mabi Pangkalan Saka, Pimpinan Pangkalan Saka atau Pamong Saka, Dewan Kehormatan Saka dibantu oleh Pengelola Saka, ada Dewan Saka, dan anggota Saka atau calon anggota Saka. Komunikasi formal dalam organisasi ini dengan diadakannya rapat H-3 hari atau H-1 minggu sebelum acara seperti malam keakraban dan pengamanan malam tahun baru. Komunikasi nonverbal dalam organisasi ini saat terjadi rapat anggota Saka. Nah, ada teman memanggil teman di samping saya dan saya membantu dengan pegang pundak karena teman saya tidak dengar. Komunikasi internal apabila pembimbing Saka Bayangkara berinteraksi atau berkomunikasi dengan anggotanya. Komunikasi eksternal dalam Saka ini dilakukan dengan masyarakat sekitar, misalnya gotong royong membersihkan pasar Gentan. Mabi Pangkalan Saka atau pembimbing bertugas memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris dalam mengembangkan Saka, konsultasi kepada gugus depan, dan kuartir yang bersangkutan. Pimpinan Pangkalan Saka atau Pamong Saka bertugas memegang penuh wewenang untuk memberi arahan kepada anggotanya dan bertanggung jawab atas pengembangan Saka. Dewan Kehormatan Pramuka bertugas memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka dengan penuh tanggung jawab dan di bawah bimbingan Pamong Saka. Dewan Saka, badan yang dibentuk oleh anggota Saka yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari di satuannya. Krida-krida, satuan kecil dari Saka sebagai wadah kegiatan keterampilan tertentu. Anggota Saka, satuan karya pramuka kegiatan nyata dan produktif remaja sehingga mendapatkan pengalaman untuk kegiatan organisasi selanjutnya. Dalam perilaku individu, anggota Saka memiliki kepribadian yang dapat menghormati pendapat orang lain atau anggota Saka lainnya. Perilaku ini terjadi antara pemimpin dengan anggota Saka dan menghormati orang yang lebih tua. Perilaku kelompok ini tergantung dengan komitmen yang dipegang oleh anggota dan pembina Saka atau Dewan Saka untuk mengembangkan organisasi Saka Bayangkara. Perubahan dalam organisasi ini sebelum pandemi kegiatan Saka berjalan dengan lancar. Tetapi saat pandemi berlangsung Saka terpaksa diberhentikan untuk menjauhi larangan berkerumun akibat COVID-19. Dan setelah COVID-19 reda anggota Saka memulai kegiatan awal Februari dengan pemilihan Dewan Saka. Selain itu kegiatan lainnya belum ada. Maka perubahan yang terjadi di organisasi ini sangat berpengaruh akibat COVID-19. Sehingga kegiatan Saka menjadi kurang efisien. Selanjutnya ada pengembangan organisasi. Ada 5 langkah dalam mengembangkan organisasi yang lebih baik, yaitu yang pertama mengenali permasalahan yang dihadapi organisasi. Nomor 2 melakukan diskusi dengan cara mengadakan rapat diskusi dan anggota Saka mampu berpikir kritis atau mengemukakan pendapat. Ketiga, terbuka terhadap kritik dan saran. Dengan begitu anggota Saka memberikan kritik dan saran kepada pembina tanpa menggunakan kata-kata yang menyakiti hati. Keempat,
Menentukan jalan keluar terbaik dengan cara memberi solusi yang relevan untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Kelima, melakukan evaluasi setiap 1 minggu sekali untuk menilai seberapa efektif solusi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Terima kasih telah menonton.